Sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara yang terkasih, ingatkan akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak dibenarkan oleh Allah. Maka buanglah segala sesuatu yang kotor, dan kejahatan yang demikian banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut sabda yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kalian menjadi pelaksana sabda, dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kalian menipu diri sendiri. Sebab jika orang hanya mendengar sabda saja dan tidak melakukannya, ia itu seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya dalam cermin. Sesudah memandangi dirinya sesaat, ia lalu pergi, dan segera lupalah ia bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melaksanakannya, ia akan berbahagia karena perbuatannya. Kalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, dan sia-sialah ibadahnya. Ibadah sejati dan tak tercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Tuhan, siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Tuhan, siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Refren. Tuhan, siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Refren. Tuhan, siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Haleluya, haleluya,
menerangi kata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus selalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, kita mendengarkan dalam bacaan pertama hari-hari ini, sudah 3 hari ini dari surat Yakobus. Hari ini mengisahkan bagaimana betapa pentingnya kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaksana sabda. Sabda Tuhan mengundang kita untuk membuka telinga hati kita. Ya. Mungkin dulu kita pernah menyanyi anak-anak itu, 2 mata saya, hidung saya 1. Terus apa lagi? 2 telinga saya, yang kiri dan kanan. Salah, lupa ya. 1 mulut saya tidak berhenti ngerasani. Loh, jangan begitu ya. Jadi tidak berhenti makan. Maaf kalau ngerasani menyinggung Anda yang mungkin ya. Sebaiknya kita punya telinga 2 peka untuk mendengar yang baik ya. Lebih-lebih dengan hati. Bapak Presiden kita yang pertama namanya Bapak Presiden Soekarno. Apa artinya? Su indah, Karno punya telinga yang indah ya, untuk mendengar. Bagaimana kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi lebih-lebih pelaksana, mendengar dengan hati, sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yesus juga peka mendengar, melihat penderitaan sesama. Dia menyembuhkan orang yang sakit, mereka yang bisu tuli disembuhkan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar. Bagaimana kita menjadi tangan-tangan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan untuk melaksanakan karya penyelamatannya, untuk melihat terang Tuhan. Ya, semoga banyak orang dibuka matanya, lebih-lebih dibuka mata hatinya, ya, untuk melihat kebaikan Tuhan. Lalu juga di masa pandemi ini, untuk melihat penderitaan sesama kita. Rupanya ini Surabaya sudah masuk level 3, seperti kota-kota yang lain. Beberapa teman memberi informasi sudah mulai banyak yang terpapar, lalu juga yang sudah meninggal, ya, berangkatnya. Data dari Rumah Sakit Gotong Royong itu, hati-hati Romo, sudah mulai lagi ini ya. Maka kita waspada, peka melihat situasi yang terjadi di sekitar kita, tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Membuka telinga hati kita bagi sesama yang membutuhkan doa-doa kita. Maka paroki kita sampai hari ini tetap ya, kecuali hari Selasa dan hari Sabtu ya, kita mendoakan untuk yang terjangkit wabah corona.
doa-doa kita berkenan kepada Tuhan. Berkatalah menyertai kita.